semua, di video kali ini aku mau buat kue basah tradisional khas Indonesia. Sepertinya kue pukis ini tidak ada di negara lain ya. Biasanya kan kue tradisionalnya hampir mirip-mirip ya. Kemarin aku buat kue pukis tanpa buat adonan biang, jadi lebih simpel. Aku sudah 2 kali buat dengan cara seperti ini. Nah, ternyata hasilnya bagus banget, kue pukisnya menul-menul dan bersarang cantik sekali. Yuk, langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Step pertama kita mau masak santannya supaya kuenya tidak cepat basi. Masukkan 200 gram gula pasir ke dalam panci kecil. Kemudian tambahkan 3/4 sendok teh garam. Setelah itu masukkan 625 ml santan dari 1 butir kelapa. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santannya sampai mendidih dan sampai gula larut. Nah, ini santannya sudah mendidih dan gulanya juga sudah larut. Sekarang kita angkat santannya dari kompor. Selanjutnya kita diamkan dulu santannya, tunggu sampai suhu ruang. Lanjut kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan. Kemudian masukkan 3 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Masukkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita mixer dengan speed rendah dulu sampai adonannya mengental. Setelah itu naikkan kecepatan mixer secara bertahap. Kita mixer adonan telur ini sampai teksturnya mengental, tidak sampai mengembang ya. Nah, kalau sudah kental kita matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan 500 gram terigu protein sedang. Kita masukkan bergantian dengan santan. Ini kita masukkan terigunya secara bertahap ya, tidak langsung dimasukkan semuanya. Sekarang kita mixer sampai tercampur rata. Kita mixer adonannya dengan speed paling rendah. Setelah itu masukkan santan secara bertahap. Sambil terus dimixer dengan speed rendah, kita masukkan bergantian dengan tepung terigu. Sekarang kita masukkan lagi tepung terigunya. Sekarang kita masukkan lagi santannya secara bertahap. Begitu seterusnya ya, sampai santan dan terigunya habis. Kita masukkan terigu yang terakhir, kemudian ini kita mixer sampai tercampur rata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kita pancing dengan adonan telur, masukkan adonan telur ke dalam margarin, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini margarinnya sudah tercampur rata ya, kita masukkan ke adonan telur. Sekarang kita aduk sampai adonannya tercampur rata dan homogen. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 1,5 jam. Kita tutup adonannya supaya tidak kering dan adonan bisa mengembang maksimal. Nah, ini adonannya setelah kita diamkan kurang lebih 1,5 jam ya, adonannya mengembang naik tinggi. Adonannya terlihat mengembang double size tinggi sekali ya. Ini banyak busanya. Kita aduk sampai busa-busanya hilang. Nah, ini adonannya sudah kembali seperti semula, sudah tidak ada busa-busanya lagi.
Selanjutnya ini kita ambil secukupnya untuk adonan pandan. Setelah itu kita ambil sedikit untuk adonan coklat. Nah, adonan yang agak banyak ini kita tambahkan pasta pandan sedikit saja. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Sekarang kita ambil adonan yang lebih sedikit, kemudian tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk yang sudah dilarutkan dengan air panas hingga teksturnya menjadi seperti pasta coklat. Kemudian kita ambil adonan lalu diaduk rata. Setelah itu kita tuang kembali ke adonan yang original. Sekarang kita aduk sampai adonannya tercampur rata. Sekarang kita panaskan dulu cetakan pukis sampai panas sekali ya. Ini cetakannya tidak aku oles karena anti lengket. Nah, sebelum dituang ke cetakan, kita aduk dulu adonannya sampai mulus dan sampai tidak ada gelembung udara. Sekarang kita masukkan adonan kue pukis, tuang ke cetakan, kita isi sampai 3/4 penuh. Cukup diisi sampai 3/4 penuh ya, karena nanti adonannya masih akan mengembang tinggi sampai ke atas cetakan. Nah, ini untuk variasi ya, kita tuang adonan coklat di samping adonan original. Sekarang kita masukkan juga yang adonan pandan. Kita panggang pukis dengan api kecil sampai matang, sampai bagian samping-sampingnya berwarna golden brown. Langsung ditutup ya, supaya kue pukisnya menul, gembul, dan bagian atasnya mulus, tidak berlubang-lubang. Yuk, sekarang kita lihat ya kue pukisnya, sepertinya sudah matang. Nah, kalau pukisnya sudah wangi dan bagian atasnya sudah kering, artinya kue pukisnya sudah matang. Dan ini kita lihat ya, bagian sampingnya juga sudah berwarna golden brown. Kita angkat pukisnya ya, cantik banget, gembul-gembul. Nah, masih dalam keadaan panas ya, langsung saja kita oles dengan margarin supaya bagian luar kue pukis ini lembut dan mengkilap. Sekarang kita balik kue pukisnya, kita oles juga dengan margarin. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kue pukisnya ya, cantik sekali, gembul-gembul, menul-menul, kempus-kempus seperti spons busa ya. Nah, ini tekstur bagian dalamnya cantik sekali ya, kelihatan bersarang. Nih, cantik banget ya bagian dalam pukisnya, teksturnya bersarang. Ini artinya pukisnya mengembang sempurna. Yuk kita cobain. Rasanya enak sekali, legit, manisnya pas, tekstur kue pukisnya lembut, cocok banget buat ide jualan atau kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.